Kesimpulan adanya jaringan kanal di daerah Trowulan tidak mantap, kata Guru Besar Arkeologi Agus Aris Munandar, seperti yang dilansir National Geographic Indonesia 13 Maret 2013 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Agus Aris Munandar dalam pemaparan hasil penelitiannya di Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Menurut Agus, agaknya tesis lama tentang kemungkinan adanya kanal di kota metropolitan Majapahit itu bisa ditinjau kembali. Awalnya memang dunia arkeologi Indonesia tidak pernah digegerkan tentang adanya kanal-kanal Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, sampai adanya foto udara dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bakor Sultanal pada tahun 1973 dan beberapa tahun sesudahnya. Kajian terhadap foto udara itu memperlihatkan adanya jalur-jalur yang saling berpotongan dan tegak lurus seluas 4 kali 5 km. Sekitar 30-an tahun silam, Karina Arifin meneliti tentang jalur-jalur tersebut untuk skripsinya. Kajian foto udara dan endapan dasar kanal yang semula diduga sebagai jalan raya oleh arsitektur berkebangsaan Belanda Henry Maclenpon pada tahun 1924 telah ditafsirkan ulang sebagai kanal-kanal tinggalan dari peradaban Majapahit. Deskripsi tentang kanal-kanal itu juga terekam dalam rencana induk arkeologi bekas kota kerajaan Majapahit, Trowulan tahun 1983-1985, dan anggapan tentang keberadaan kanal itu masih berlaku hingga sekarang. Agus Aris Munandar mengatakan, jalur-jalur rendah yang diinterpretasikan sebagai kanal-kanal itu sesungguhnya merupakan lahan pemukiman penduduk. Jalur-jalur rendah tersebut berkaitan dengan bekas jalur pemukiman golongan rakyat jelata Majapahit. Selain sebagai pemukiman, jalur rendah itu juga digunakan sebagai jalan dalam kota. Jika Majapahit runtuh pada awal abad ke-16 Masehi, endapan dalam jalur-jalur rendah bekas pemukiman rakyat jelata itu sudah berlangsung selama 5 abad. Dengan demikian, Agus Aris Munandar berpendapat tidak salah kiranya kalau muncul dugaan kanal-kanal yang berisi air dengan berbagai fungsinya di kota Majapahit. Pendapatnya itu berdasarkan tidak adanya deskripsi kanal di sumber-sumber tertulis masa Majapahit seperti Kakawin Negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, Sutasoma, atau karya lain dari kronologi berbeda yang berbicara tentang Majapahit. Selain itu, dirinya juga tidak menemui penggambaran kanal pada relief candi sezaman Majapahit. Dia juga menawarkan kemungkinan konsep triloka atau triangga dalam masyarakat Bali yang diturunkan dari lapisan alam Hinduisme pada bentang alam situs Majapahit. Pertama, lahan pemukiman untuk rakyat jelata tergolong pada konsep burloka atau posisi paling rendah. Kedua, lahan pemukiman untuk kaum bangsawan atau pejabat berada pada buarloka atau madya. Ketiga, lahan persemayaman Raja Majapahit yang diibaratkan dewa yang menjelma ke dunia berada dalam tataran suarloka atau utama. Kawasan jelata, menurut Agus Aris Munandar, merupakan lahan yang digali memanjang dan lebih rendah dari tanah sekitarnya sebagai pemukiman untuk rakyat biasa. Rumah-rumah dibangun dari bahan yang cepat lapuk sehingga tidak bisa dijumpai pada masa kini. Lahan pemukiman yang memanjang inilah yang salah ditafsirkan sebagai kanal di kota Majapahit. Lahan datar yang letaknya lebih tinggi daripada pemukiman memanjang tadi merupakan kawasan madya dan dihuni oleh penduduk Majapahit yang mampu mendirikan pemukiman berpagar dinding bata tinggi. Sementara ekskavasi atau penggalian di tempat
yang mengandung benda purbakala selama bertahun-tahun ini hanya dilakukan di tataran Madya. Guru besar arkeologi ini juga menyebut jika lahan yang membukit kecil di area selatan Trowulan, yang merupakan daerah Kedaton dan situs sumur Upas, adalah kawasan utama. Sejauh ini berdasarkan temuan ragam hias pada unsur bangunan, sebagian ahli arkeologi menduga di tempat inilah berdiri Istana Majapahit. Itulah pendapat dari Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, yang mengungkapkan jika kota metropolitan atau ibu kota Majapahit tak memiliki kanal,